Astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dimanapun dan kapanpun kita hendaknya menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin para pemuda dan pemudi yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah pada malam ini seperti biasa kita melaksanakan rutinitas kita bersilaturahmi, ya. Silaturahmi pekanan, ya, dengan kita isi dengan kajian. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk menyampaikan, mengisi kajian ini. Saya mengambil tema mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat kauniyah. Yang bagaimana kauniyah itu? Ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta, sains, ilmu pengetahuan, ya. Ini termasuk bagian dari keimanan pada kitab Allah, yaitu Al-Quran, ya. Kita beriman kepada Al-Quran, salah satu rukun iman yang 6 itu, ya, kepada Al-Quran. Apa maknanya kita iman pada Al-Quran? Kita beriman pada Al-Quran yaitu meyakini secara sungguh-sungguh, secara totalitas, meyakini dengan kuat. Dalam bahasa Arabnya jaziman, gitu, ya. Jadi keyakinan yang sangat kuat, gitu. Kan keyakinan itu macam-macam, ya, tingkatannya, gitu. Ada yang waham, yang mungkin kalau persentasenya 25%. Ada syak, ragu. Ada meningkat lagi ya, itu mungkin 75%. Dan keyakinan yang full, gitu, ya, yang kuat 100%, itu yang disebut al-yakin. Yang jaziman itu yang sangat kuat. Nah, banyak para ulama membahas tentang keimanan, ya. Sebetulnya luas sekali kalau dikaji, ya. Iman kepada yang rukun iman yang 6 itu, ya. Bahkan ada ulama yang menyusun kitab membahas tentang iman pada malaikat, itu satu kitab. Kalau kita mungkin di sini paling satu halaman aja. Itu ada ulama yang bahas satu kitab iman pada Al-Quran, pada malaikat saja. Nah, di sini salah satu iman yang kita kaji adalah iman pada Al-Quran, gitu, ya. Bagaimana meningkatkan keimanan kita kepada Al-Quran? Banyak yang memunculkan keraguan terhadap Al-Quran itu, terhadap keaslian Quran itu sebagai kalamullah, sebagai wahyu Allah, firman Allah. Betul nggak sih ini kitab dari ucapan Allah, dari Allah langsung? Betul tidak? Apakah karangan manusia, hanya karangan manusia saja? Ya. Jika kita perhatikan isi Al-Quran, ya, kita perhatikan isi Al-Quran, itu ada berapa ayat itu semuanya? Ada yang sudah pernah menghitung isi ayat Al-Quran?
Ya kurang lebih 6.000 ayat ya. Tidak percaya silakan dihitung. Ya, dari 6.000 ayat itu kurang lebih ya, itu ada sekitar 1.000 ayat atau 750 sampai 1.000 ayat itu yang membahas tentang kauniyah, tentang alam semesta, tentang sains ya. Makanya kitab Al-Quran ini sebuah mukjizat, dikatakan sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena di dalamnya terdapat kecocokan terhadap sains ilmu pengetahuan, bahkan berlaku sampai sepanjang hayat ya. Kitab Al-Quran ini memang terdapat mungkin 750 sampai 1.000-an ayat tentang alam semesta, tentang sains. Tapi bukan berarti Al-Quran ini kitab sains gitu. Al-Quran ini kitab kalamullah gitu ya, yang berbagai macam ajaran Allah itu, baik berkaitan dengan akidah, hukum, syariat dan sebagainya gitu ya, itu dibahas itu. Nah, sebagiannya itu membahas tentang sains gitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk menunjukkan kemujizatan Al-Quran, untuk menunjukkan kekuasaan Allah, yang kesananya sama untuk memperkuat keimanan pada Allah. Jadi dengan ayat-ayat sains itu, ayat kauniyah itu, untuk menguatkan keimanan pada kitab Allah, menunjukkan bahwa kitab Allah itu terdapat kesesuaian terhadap sains ya, ilmu pengetahuan yang berkembang gitu ya. Jika kita perhatikan ya, banyak sekali itu ayatnya. Kalau dibahas di sini tidak akan cukup ya. Mungkin di sini hanya beberapa saja bukti-bukti, tanda-tanda bahwa Al-Quran cocok dengan ayat-ayat kauniyah dengan ilmu pengetahuan gitu. Tidak ada pertentangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Fussilat ayat 53 gitu ya. Dalam surat Fussilat ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tiadakah cukup kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadalah cukup bahwa sungguhnya Tuhanmu menjadi saksi segala sesuatu. Dalam surat yang lain juga dikatakan ya, An-Nisa ayat 82 ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an ya. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira gitu ya. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi di sini menunjukkan bahwa jika Al-Quran itu bukan datang dari Allah, tentu akan mendatangkan pertentangan yang banyak di dalamnya, akan bertolak belakang dengan kenyataannya gitu, dengan faktanya. Tapi karena Al-Quran ini wahyu Allah, kalamullah, dia tidak bertolak belakang dengan tidak bertentangan dengan fakta atau fenomena yang terjadi gitu. Maka salah satu buktinya adalah pada fenomena-fenomena yang sebetulnya sudah berkembang gitu ya, pada akhir-akhir puluhan tahun ini gitu ya, sudah berkembang pada akhir-akhir periode modern ini gitu ya. Pada beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya, ditemukan ini oleh para ilmuwan-ilmuwan barat bahkan ya, baik ilmuwan Prancis, Inggris, Amerika gitu, yang mana mereka setelah meneliti akhirnya menemukan hidayah. Dengan meneliti itu
mereka tanpa menyadari sesungguhnya hasil penelitian itu sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Contoh, salah satu buktinya adalah pernah ada satu penelitian di Barat ya tentunya ya, yang penelitiannya itu namanya Jacques Yves Cousteau. Nah, itu namanya rada unik ya. Itu ilmuwan dari asalnya mana tuh ya? Yves Cousteau itu biasanya Prancis atau Spanyol ya itu. Nah, itu dia menemukan sungai di bawah laut. Nah, ini kita mungkin sudah pernah melihat di tayangan beberapa video ya, di internet banyak. Itu ditemukan di bawah laut terdapat sungai gitu yang mengalir gitu. Dulu sempat booming gitu. Ada sungai di bawah laut gitu. Jadi kalau sungai kan tawar, kalau laut asin. Ketika masuk ke dalam laut itu di dalam ditemukan air tawar gitu. Itu sungguh fenomena alam ya. Itu sangat menakjubkan sekali, luar biasa gitu. Kok bisa gitu? Di dalam air laut, air asin ada air tawar gitu. Nah, itu bisa terjadi karena kekuasaan Allah. Nah, itu diteliti, ditemukan pada tahun dulu waktu beberapa puluh tahun yang lalu ya, oleh Jacques Yves Cousteau gitu. Itu menemukan fenomena tersebut. Akhirnya setelah disampaikan penelitian itu, dia berbicara pada rekannya profesor muslim gitu, ilmuwan muslim. Dia ingat pada ayat Al-Qur'an gitu ya, surat Al-Furqan ayat 53 gitu. Surat Al-Furqan ayat 53 ada juga dalam surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 gitu. Surat Al-Furqan yang ayat 53 di Allah SWT berfirman, wa huwallazi marajal bahraini hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj gitu ya. Dan dialah yang membiarkan air laut dan dialah yang membiarkan dua laut gitu ya, yang mengalir berdampingan gitu. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin gitu. Nah, ketika disampaikan ayat itu, dia sangat takjub dan seketika menyatakan beriman. Saya beriman kepada Al-Quran, percaya ternyata 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah menyebutkannya gitu, hasil penelitian saya ini gitu ya. Dalam surat Ar-Rahman juga ada marajal bahraini yaltaqiyan gitu. Dia yang membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu gitu ya. Itu terjadi di mana itu? Ada ya. Jadi di laut lepas itu ada dua lautan yang mengalir dengan yang air yang berbeda gitu ya. Yang satu air tawar, yang satu air asin, air laut. Itu seperti apa ya? Seperti ada penghalang dinding gitu tuh. Antara ini air tawar, ini air asin, mengalir berbarengan, berdampingan gitu tuh. Saya pertama melihat itu tuh takjub sekali itu. Ada tayangan seperti itu. Dan lebih takjubnya lagi, ternyata di Al-Quran disebutkan di surat Ar-Rahman ayat 19 sampai 20 dan surat Al-Furqan ayat 53. Bainahuma barzakhun la yabghiyan, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Jadi seperti minyak dan air gitu. Ini air tawar dan air laut berdampingan mengalir gitu, tapi tidak menyatu gitu. Nah, itu suatu fenomena alam yang sangat menakjubkan juga. Ada lagi fenomena, ada kejadian alam, fenomena alam yang menakjubkan juga, yaitu tentang segala sesuatu, teori segala sesuatu yang berpasangan gitu. Bahwa ini
ada seorang ilmuwan Inggris namanya Paul Dirac. Dia melakukan penelitian gitu ya. Dia ini seorang ahli fisika gitu. Dia melakukan penelitian sehingga menghasilkan satu teori bahwa materi ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi atau materi itu diciptakan berpasangan gitu ya. Berpasangan terhadap proton dan neutron dalam elektron bahasanya. Proton, neutron dalam elektron. Istilah-istilah gitu ya biasanya fisika ya. Di SMA, di SMP mungkin ada. Itu teori tentang bahwa materi itu diciptakan berpasangan gitu ya. Ya, berkat penemuan ini seorang ilmuwan itu bernama Paul Dirac itu dia mendapatkan Nobel, penghargaan dari dunia ya, dalam bidang fisika pada tahun 1933. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Terus jadi yang dia dengan teori ini dia menyatakan bahwa semua benda yang ada di dunia ini ya, di muka bumi ini, bahkan sampai partikel yang terkecil pun itu mempunyai pasangan gitu. Baik manusia, hewan atau tumbuhan gitu ya, itu mempunyai pasangan. Bukan berarti yang belum punya pasangan tidak punya pasangan. Itu punya pasangan gitu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan gitu. Yang dimaksud pasangan itu seperti itu. Jadi di muka bumi ini akan ada manusia dibagi dua jenis pasangan, laki-laki dan perempuan. Sama, hewan pun sama, tumbuhan pun ternyata sama. Ya, ayanu jalu, ayanu lawan jalu, bikang. Jadi ada jantan ada betina gitu. Tumbuhan pun sama gitu ya. Nah, teori inilah gitu ya yang ditemukan oleh Paul Dirac. Dan lagi-lagi ini ternyata setelah diteliti ternyata ditemukan juga dalam Al-Qur'an gitu ya. Ternyata ini disebutkan juga dalam Al-Qur'an gitu ya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqnaz zawjayn la'allakum tadhakkarun. Al-Qur'an sudah menyebutkan gitu ya. Ya, Al-Qur'an sudah menyebutkan dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan, azwaja gitu. Khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun. Kami ciptakan secara berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Nah, ya tadi yang berkaitan dengan tumbuhan ada pasangannya, ada jantan dan ada betina, itu dalam surat Toha ayat 53. Alladzi ja'alakumul arda mahda wa salakalakum fiha subulan. Nah, yang ujungnya wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi azwaja gitu ya. Min nabatin syatta. Dan kami menurunkan dari langit itu air hujan. Dan dengannya kami tumbuhkan dari jenis-jenis tumbuhan yang bermacam-macam dan berpasangan gitu. Jadi kalau menurut ahli ilmuwan botani modern itu menemukan gitu ada tumbuhan juga berpasangan gitu. Akan aya teorina cenah melak tetangkalan teh. Aya melak tetangkalan supaya buahan teh aya teorina cenah. Kunaon ieu tangkalan hiji itu buahan we, oh ternyata menyendiri teu aya pasanganna mantak teu buahan we gitu. Ternyata teorina itu teh. Coba ditanam hiji deui cenah saurna gitu ya. Katanya gitu. Tanam satu lagi ketemu jantannya itu jadi berbuah gitu. Nah, itu ternyata dinyatakan dalam Al-Qur'an juga tadi dalam surat Toha ayat 53 gitu. Terus ada lagi contoh fenomena yang lain gitu. Yaitu tentang tumbuhan bertasbih. Ya, tumbuhan bertasbih. Yang bagaimana tumbuhan bertasbih itu? Ya. Tumbuhan bertasbih seperti kita menyebutkan subhanallah gitu ya, mengagungkan nama Allah gitu, bertasbih. Dalam surat Al-Isra ayat 44 gitu ya.
Dalam Al-Isra ayat 44 Allah menyatakan, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, gitu ya. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti bagaimana caranya mereka bertasbih. Kita bertanya-tanya, tumbuhan bertasbih, kumaha carana tumbuhan bertasbih, gitu. Nah, di sini juga dikatakan kalian tidak paham, tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih. Ternyata belakangan diketahui gitu. Ada ilmuwan barat juga yang sebetulnya mungkin ilmuwan barat ini mereka mengembangkan dari ilmuwan muslim dulu kebanyakan gitu ya. Karena masa kejayaan, masa emas dulu adalah ditemukannya oleh para ilmuwan muslim, yang akhirnya terjadi musibah besar. Ilmuwan muslim dibantai habis, akhirnya berpindah, dirampas kitab-kitab dan sebagainya, karya-karyanya, sehingga dikembangkan oleh barat. Nah, belakangan ini ilmuwan modern itu muncul dari barat gitu ya. Nah, di ilmuwan barat ada sebuah jurnal ya, hasil penelitian ilmiah, biasanya S2 ya, bikin jurnal gitu. Plant Molecular Biology gitu ya. Ilmuwan Amerika, mereka menyimpan, merekam, menghasilkan teknologi yang bisa menyimpan, merekam suara ultrasonik gitu. Saking tekadengena ya disebut ultrasonik ya suara nanti. Suara ultrasonik yang dihasilkan berasal dari tumbuhan. Jadi ku alatnya ditancapkan ke tanaman naon gitu ya, tanah pepelakan, itu dihubungkan ke layar komputer gitu, ke komputer gitu ya. Akhirnya muncul di layar monitor itu berubah menjadi gelombang elektronik, gelombang elektrik optik gitu ya, yang berupa rangkaian garis gitu ya. Mun siga di rumah sakit mah aya geuning nu zaman nu sakit di sampingnya layar monitor garis. Nah, gitu nya. Tah itu ditempelkan ke tumbuhan. Ternyata itu menghasilkan, dari garis itu menghasilkan lafaz Allah. Keajaibannya teh. Itu sebagian menyatakan itulah salah satu bentuk tasbihnya tumbuhan. Jadi pergerakan tumbuhan dari kecil dewasa itu bertasbih itu dihasilkan karena teknologi itu memunculkan dari garis itu lafaz. Ada lagi fenomena api di dasar lautan gitu ya. Ada fenomena api di dasar lautan. Pernah melihat? Mungkin ada di sini sebagian yang melihat fenomena api di dasar lautan. Pernah ya? Nah itu subhanallah, masya Allah gitu ya, bahwa Allah menciptakan kejadian tersebut. Lautan kan air ya. Lautan itu air. Tiba-tiba di bawah laut ada api gitu, nyala terus gitu. Cek pikir kumahanya, yang namanya api kalau kena air mati biasanya. Ya, apalagi ini dalam lautan segitu banyaknya air, di dalamnya api, apinya nyala gitu. Nah, itulah ditemukan oleh peneliti di ahli geologi ya. Ahli geologi itu yang meneliti pergerakan bumi, pergerakan tanah gitu ya. Ahli geologi ya, itu berasal dari Rusia, bernama apa nih, rada aneh nama lagi, Anatolas Bagovic dan Yuri Bogdanov, serta ilmuwan Amerika Ronald Klein. Mereka meneliti, ketika mereka meneliti ke bawah kerak bumi melalui lautan, air laut gitu ya. Mereka menyelam ke dasar air laut sehingga menemui kerak bumi gitu ya, tanah bagian bawah gitu ya. Di sana dia menemukan itu, lautannya itu di lautan lepas pantai Miami, Amerika gitu ya. Dia menemukan sebuah cairan mirip lava. Nah, lava itu kalau kita kenal lava itu di Gunung Merapi ya, mengeluarkan semburan lava meleleh gitu. Itu kan api itu. Itu bisa mengalir di dalam air laut. Kita bayangkan lava itu tidak berada di bawah laut, tidak sampai
Itu diteliti ternyata panasnya lava air api lava itu panasnya diukur sampai 231 derajat Celcius. Bayangkan 231 derajat Celcius. Kita masak air sampai mendidih betul-betul itu 100 derajat Celcius ya. 100 derajat Celcius. Ini lava itu sekitar 231 derajat Celcius. Lebih panas lagi. Tapi segitu panasnya api lava itu tidak sampai membuat air laut di atasnya itu panas. Tetap dingin gitu. Dan air laut yang segitu banyaknya tidak sampai memadamkan lava itu. Ya subhanallah ya. Jadi masya Allah. Jadi itu diantara ketakjuban kita terhadap fenomena alam tersebut. Nah itu ternyata juga dinyatakan dalam Al-Quran ada gitu ya. Dalam surat At-Tur ayat 1-6. Wat-Tur wa kitabi mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur wa syaqfil marfu'. Nah pada ayat 6-nya nih. Wal bahril masjur gitu. Dan laut yang di dalamnya ada api. Wal bahril masjur, dan demi laut yang di dalamnya ada api. Nah ini disambungkan, ternyata ketemu hasil penelitian ilmuwan Rusia dan Amerika itu ternyata sudah ada dalam Al-Quran dalam surat At-Tur ayat 1-6. Ya, satu lagi yang tidak kalah penting adalah tentang fenomena jasad Fir'aun. Ya, jasad Fir'aun kita tahu sampai sekarang masih ada ya. Jasad Fir'aun dimumikan di Mesir ya, di Mesir. Nah, pada tahun 1975 Presiden Prancis menawarkan kepada kerajaan Mesir untuk meneliti mumi Fir'aun ini, menganalisis, meriksa, ya, menelitilah ya mumi Fir'aun ya. Fir'aun itu gelar penguasa Mesir dulu. Kalau bahasa lainnya Ramses. Ada Ramses I, Ramses II, seterusnya. Nah, Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa ya, yang ditenggelamkan itu adalah Ramses II. Nah, yang diawetkan sampai sekarang masih ada gitu ya. Nah, ditawarkan kepada kerajaan Mesir, dan penelitinya itu terkenal sekali ya, namanya Profesor Dr. Maurice Bucaille gitu. Itu dia ilmuwan di Universitas Paris ya, di Prancis ya. Itu langsung dia yang memimpin penelitian itu pada tahun 1975 gitu ya. Dia meneliti ya, ternyata dia menemukan terdapat sisa-sisa garam pada jasad mumi Fir'aun itu ya, terdapat sisa-sisa garam. Entah garamnya gimana gitu ya, itu mah yang pasti mungkin kita berpikir garam mah tinggal gampang dipurulkannya di dapur gitu. Apakah mungkin garam yang kasat mata kita, atau garam yang menurut penelitian Profesor Maurice Bucaille ini gitu. Tapi dia bisa melihat terdapat ada bekas garam, ada garam-garamnya, sisa-sisa garam yang melekat pada jasad Fir'aun itu, mumi itu. Ya. Nah, itu adalah menurut dia bukti terbesar. Itu menjadi bukti terbesar bahwa ternyata memang benar Fir'aun itu mati ditenggelamkan. Ya. Itu menjadi bukti terbesar bahwa Fir'aun mati dalam keadaan tenggelam. Dan itu sesuai dengan ayat Al-Quran juga. Ya, sebelum ke ayat Al-Quran ya, kita membaca kisahnya, ceritanya Profesor Maurice Bucaille ini. Dia meneliti, menghasilkan kesimpulan seperti itu, bahwa Fir'aun mati dalam kondisi ditenggelamkan ya. Dan tetapi dia menyisakan pertanyaan, kok bisa ya Fir'aun itu jasadnya masih paling baik, ibaratnya lah, jasadnya paling baik dengan umur berapa ribu tahun gitu ya, sampai sekarang jasadnya paling baik gitu. Paling bagus kan ya. Jasadnya masih bagus gitu kan. Kelihatan ketimbang jasad-jasad yang lainnya gitu, para tentaranya gitu. Udah pada tinggal tulang belulang doang, hari jasad Fir'aun masih bagus.
Kok bisa gitu? Pertanyaan dia meninggalkan pertanyaan, kenapa ya? Kok yang lain udah tinggal tulang belulang, kalau ini masih bagus. Akhirnya ada profesor muslim juga rekannya yang menyampaikan kepadanya, membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang mengisahkan Fir'aun ini, yaitu dalam surat Yunus ayat 92. Dalam surat Yunus ayat 92 Allah menyatakan, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu. Nah, gitu. Kata Allah, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu nanti. Nah, ini jadi ternyata terjawab nih keheranan Profesor Maurice Bucaille, kenapa gitu ya? Jasad Fir'aun masih utuh gitu, masih lebih bagus ketimbang jasad yang lain. Ternyata di sini Allah nyatakan, kami Kami menjaga badanmu. Pada hari ini kami selamatkan badanmu gitu ya. Jadi dia diselamatkan oleh Allah, badan khusus Fir'aun ya. Khusus jasad Fir'aun diselamatkan ke Allah jasadnya dari kehancuran. Akhirnya tetap dikeluarkan, dibalsem gitu ya, tetap dibalsem, diawetkan lagi. Ya. Itu diketemukan masih utuh, nanti sebelum dibalsem udah masih bagus gitu ya. Ternyata menurut profesor muslim yang satunya dibacakan ayat ini, oh ternyata iya. Pada saat itu Profesor Maurice Bucaille langsung tersentuh hatinya gitu ya. Ternyata Al-Quran sudah menyatakannya gitu 1400 tahun yang lalu, sehingga dengan tersentuhnya hatinya itu dia menyatakan pada saat itu, saya masuk Islam, beriman pada Al-Quran, percaya pada Al-Quran kitab ini. Ya, banyak sekali ya. Sekarang pukul 21 ya, jam 9:02. Satu lagi terakhir ya. Yang ini mah tentang siklus air gitu ya. Siklus. Jadi Fir'aun tadi pada surat Yunus ayat 92 ya. Sekarang pada fenomena yang lain, yaitu tentang siklus air. Kita dulu yang pernah belajar IPA, baik SD ataupun SMP. SD biasanya sudah dipelajari nih siklus air nih. Kumaha proses nacana siklus air nih? Proses perputaran menghasilkan air gimana? Dari mulai laut sampai hujan, terus turun, putar lagi ke laut lagi. Nah, itu di pelajaran IPA dulu pernah disampaikan proses terjadinya hujan ini, siklus air ini terdapat melalui beberapa tahapan gitu ya. Pertama, air di bumi, baik itu air di kolam ataupun di sumur, di sungai, di laut gitu ya, itu akan menguap ketika dia terkena panas matahari. Sifat air seperti itu kan? Air akan menguap ketika dia terkena sinar matahari, naik ke atas gitu. Sampai akhirnya di atas membentuk gumpalan awan ya. Si air itu ketika naik ke atas dia menggumpal dan membentuk awan gitu ya. Kemudian setelah membentuk awan itu ditiup oleh angin, kemana aja itu ya, sama Allah diarahkan kemana aja oleh angin gitu. Ternyata turunnya pas di atas Sukabumi ya, diarahkan ke angin ya. Nah, pada saat itu terjadi titik jenuh, saking udah beratnya mungkin kumaha gitu, akhirnya turunlah air hujan di Sukabumi gitu ya, di Karawang gitu. Itulah proses siklus air. Turun dari awan tersebut air ke bumi, ngalir lagi ke laut ujung-ujungnya gitu. Dari air laut ditarik lagi sama matahari, menguap, dan seperti itu. Nah, itu ternyata juga sudah dinyatakan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 48. Surat Ar-Rum ayat 48 Allah menyatakan
Allahu alladzi yursilur riyahu fatuthirus sahaba fayabsutuhu fis sama kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi. Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Jadi itulah diantara, sebetulnya banyak sekali proses proses siklus air ini yang digambarkan dalam Al-Quran, ayat yang lainnya banyak sekali ya, kalau kita mau buka lagi. Cuma salah satunya ini surat Ar-Rum ayat 48. Nah, itulah diantara fenomena alam ya, diantara fenomena alam yang terjadi dan diteliti oleh para ilmuwan gitu ya. Dan itu ternyata terjadi keselarasan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi dinyatakan, karena Al-Quran ini turun dari Allah langsung, kalamullah, maka engkau mendapati Al-Quran tidak bertentangan sama sekali dengan fakta alam gitu. Nah, hadirin gitu, rekan-rekan pemuda dan pemudi yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara beberapa fenomena alam yang jika kita kaji lagi banyak sekali terjadi gitu ya. Dulu juga di zaman Nabi Muhammad SAW terjadi fenomena terbelahnya bulan. Itu juga fenomena alam yang sangat menakjubkan. Itu mukjizat, sekaligus mukjizat Al-Quran, sekaligus mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad waktu itu di awal-awal mendapat pengikut yang banyak sekali. Akhirnya orang kafir Quraisy, dia merasa terancam, ingin Nabi Muhammad itu dipermalukan. Ya Muhammad, coba buktikan anjen teh Rasul. Kalau kamu benar ya Rasul, buktikan tuh bulan belah. Bener aja. Rasulullah meminta pertolongan pada Allah supaya bulan terbelah, dan terbelahlah bulan itu. Ya, itu dinyatakan pula dalam Al-Quran gitu ya. Ya, terbelahnya itu. Yaitu pada surat Al-Qamar ayat 1 dan 2 gitu ya. Itu terbelahnya. Nah, itu banyak sekali lagi. Mungkin kalau disampaikan pada kesempatan ini ya, tidak akan cukup waktunya gitu ya. Nah, itu mah sebagai pemicu saja untuk kita mengkaji lagi ayat-ayat Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW. Banyak sekali fenomena-fenomena alam yang sungguh menakjubkan, sehingga bisa menggugah keimanan kita, sehingga lebih menguatkan keimanan kita pada Allah, Sang Pencipta dan Pengurus alam semesta ini. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita juga mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah SWT, sebagaimana tadi para ilmuwan Barat mendapatkan hidayah ya, hidayah itu din ya, masuk mereka yang tadinya kafir ya, bukan Islam, mendapatkan hidayah agama masuk Islam. Nah, kita yang sudah Islam mudah-mudahan semakin menguatkan keimanan kita sehingga memperoleh hidayah taufik gitu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan itu menjadi manfaat untuk kita semuanya sebagai sarana untuk menggali lagi beberapa fenomena alam yang terjadi di alam ini yang tanpa batas gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi yang menyampaikan, dan umumnya bagi rekan-rekan sekalian dan jamaah dimanapun berada. Dicukupkan saja mungkin pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.